Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الإسلام والإيمان، bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah ta'ala. Allah kumpulkan kita fi baitin min buyutillah, dalam sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah, yakni di dalam musalla yang kita cintai sebagai nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin di kesempatan kami dahulu musalla tidak seperti ini. Bahkan namanya pun dahulu Musalla Ibnu Abbas, sekarang sudah alhamdulillah menjadi Musalla Al-Quds. Kemudian dengan gedungnya yang sudah berubah fasilitasnya, alhamdulillah. Ini sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh kaum muslimin, terutama dengan banyaknya kajian-kajian ilmu yang diselenggarakan di dalam musalla ini, dalam rangka menambah keimanan, dalam rangka mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis atau sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena para ulama menyebutkan tentang ta'mirul masajid, memakmurkan masjid-masjid Allah, itu ada dengan dua cara. Pertama adalah memakmurkan dari sisi fasilitas dan bangunannya. Yang kedua yang tak kalah penting, yaitu memakmurkan masjid dengan kegiatan di dalamnya, dengan diadakannya majlis ilmu, dengan diadakannya halaqah tahfidzul Quran, membahas ayat-ayat Allah Ta'ala dan seterusnya. Ini bentuk memakmurkan rumah-rumah Allah Ta'ala. Dan walaupun namanya musalla, kalau secara syariat itu tidak menghilangkan hakikat masjid, tidak menghilangkan hakikat masjid. Karena definisi masjid itu dalam syariat sebuah tempat yang dilakukan salat 5 waktu berjamaah di dalamnya. Seluruh salat 5 waktu itu masjid. Walaupun dalam negara dibatasi dengan istilah kalau tidak diadakan salat Jumat belum dikatakan masjid, maka ini tidak benar. Ya, kalau diadakan salat Jumat dalam syariat namanya jami'. Kalau tidak diadakan salat Jumat, maka dilihat apakah di situ salat 5 waktu sehari semalam, 5 waktu diadakan salat berjamaah, maka itu masjid. Maka ini hakikatnya adalah masjid. Kemudian jamaah yang kami cinta dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah sampaikan salawat dan salam kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada malam hari ini yaitu meneladani sahabat Nabi sebagai generasi terbaik.
adalah ada di generasi terbaik. Yang dimaksud di sini generasi terbaik sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Bukhari, khairukum qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik kalian, sebaik-baik umat Islam ini adalah yang hidup di zamanku, yakni para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Thumma alladhina yalunahum. Kemudian derajat di bawah itu adalah orang-orang yang setelah generasi sahabat, itu tabi'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelah tabi'in, yaitu generasi tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Inilah generasi terbaik yang disebutkan dan diberikan rekomendasi langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, yakni mereka yang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beragama Islam dan mati di atas Islam. Itu kriteria para sahabat. Siapapun yang bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu, bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia beragama Islam, kemudian dia meninggal dalam keadaan Islam, itu para sahabat. Itulah generasi terbaik yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Dan orang-orang yang pertama sekali masuk Islam, baik dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ada 3 jenis, ada 3 golongan manusia yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di sini. Pertama adalah muhajirin, mereka para sahabat. Yang kedua al-ansar, mereka pun para sahabat. Inilah generasi awalnya umat Islam ini. Barulah kemudian yang ketiga, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan cara yang benar, cara yang baik. Maka radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha kepada mereka. Berarti mereka mendapatkan rekomendasi keridhaan dari Allah Ta'ala. Tidak ada manusia manapun yang dinyatakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah ridha kepada mereka, melainkan orang-orang yang disebutkan tadi. Wa radu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah telah persiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, di mana mereka khalidina fiha abada, mereka kekal di dalam surga-surga tersebut selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, dan itulah kemenangan yang besar, yang agung. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jelaslah bagaimana kualitas mereka di hadapan Allah Ta'ala. Bagaimana mereka mendapatkan status radhiyallahu anhum. Karena bahkan keimanan pun, standar benarnya iman seseorang, Allah kaitkan dengan keimanan mereka. Allah jadikan keimanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya sebagai tolak ukur kebenaran yang hakiki. Tolak ukur keimanan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 137 Allah Ta'ala katakan, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Dan apabila orang-orang kafir itu, orang-orang musyrik itu beriman sebagaimana kalian beriman,
maka sungguh mereka telah mendapatkan hidayah. Ini kuncinya. Apabila mereka beriman seperti berimannya kalian, maka tentu saja kalian dalam khitab Al-Quran ketika itu, siapa yang dimaksud adalah kalian ketika Al-Quran diturunkan. Tentulah mereka yang menyaksikan diturunkannya Al-Quran itu, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat. Kalimatnya bukan kamu saja, bukan Rasulullah saja. Allah tidak katakan khitabnya kepada satu orang, tidak. Akan tetapi jama' bimithli ma amantum, semisal dengan keimanan kalian. Jama', kumpulan orang-orang yang mereka menyaksikan Al-Quran diturunkan ketika itu, yakni Rasulullah dan para sahabat. Apabila mereka beriman sebagaimana berimannya para Rasul dan para sahabat, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka benar-benar telah mendapatkan hidayah. Sehingga jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai poin kunci dalam pembahasan kita, bahwa pemahaman yang benar itu dalam memahami ajaran Islam ini adalah pemahamannya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Dalam hadis-hadis yang lain, contohnya dalam hadis riwayat Ibnu Majah rahimahullahu taala, dari jalur Irbad bin Sariyah yang populer mungkin bagi sebagian kita, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa sayakunu wa satarawna min ba'di ikhtilafan shadida, maka kalian akan menyaksikan, akan melihat langsung sepeninggalku nanti, setelah aku wafat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalian akan menyaksikan perpecahan yang sengit, yang luar biasa keras, perselisihan yang banyak. Dalam riwayat yang lain, ikhtilafan katsira, perselisihan yang banyak. Sebagaimana juga dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa satakhtalifu hadhihi al-ummah, atau wa sataftariqu hadhihi al-ummah ila 73 millah. Akan terpecah belah umat ini, berselisih umat ini sampai kepada jumlah 73 golongan. Lebih banyak perpecahan ini daripada kaum Yahudi dan Nasrani. Sampai 73 golongan perpecahannya. Maka ini selaras hadisnya. Ikhtilafan syadid, ikhtilafan syadidan. Ya, perselisihan yang keras sampai 73 jumlahnya. Kulluhum finnar, seluruh mereka terancam neraka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Illa millatan wahidah, kecuali satu golongan saja yang tak terancam neraka, yang selamat. Qila wa ma hiya ya Rasulullah, siapa mereka golongan yang satu yang diselamatkan itu wahai Rasulullah? Bagaimana kriteria mereka? Bagaimana spesifikasi mereka wahai Rasulullah? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawabnya, ma ana alaihi wa ashabi. Dalam riwayat yang lain, ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Orang yang selamat dari ancaman neraka itu ciri-cirinya. Nabi tidak menyebutkan personnya, tidak menyebutkan identitas orang-orang per orang, tidak. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sifat. Supaya apa? Supaya tidak membatasi orang perorangan. Maka standarnya berdasarkan sifat. Kalau orang manapun memiliki sifat seperti itu, maka dia termasuk golongan yang satu. Tidak perlu mendaftar, tapi cukup kepada speknya saja yang dia penuhi, karakternya saja yang dia penuhi. Tidak perlu membuat sebuah perkumpulan, tapi cukup mengikuti karakter yang disebut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni ma ana alaihi wa ashabi. Siapapun yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabatku,
Itu speknya. Sebuah sifat umum yang menyaring orang-orang yang mau betul-betul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sehingga tersingkirkanlah orang-orang yang tak mau mengikuti Rasulullah dan tak mau mengikuti pemahaman para sahabat. Maka jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, dalam hadis Irbad bin Sariyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan akan terjadi sepeninggalku nanti perselisihan yang keras, yang banyak. Maka Nabi pun memberikan solusi. Apa solusi persatuan kalau begitu, wahai Rasulullah? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid, tamassaku biha, addu 'alaiha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Solusinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, dengan ajaranku dan ajaran para khulafaur rasyidin, pembesarnya sahabat. Para khulafaur rasyidin, pemimpinnya para sahabat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk mengikuti ajaran beliau dan ajaran para sahabat sebagai solusi dari perselisihan umat menuju persatuan umat. Maka Nabi SAW tegaskan lagi, tamassaku biha, pegang eratlah, peganglah erat-erat, bukan sekedar masaka yamsiku, tetapi tamassaka yatamassaku, ziyadah fil mabna, ziyadatun fil ma'na. Dalam kaidah bahasa Arab, apabila sebuah kata kerja itu ditambah dengan huruf-huruf ziyadah, huruf tambahan, maka bertambah kuatlah maknanya. Kalau masaka yamsiku, sekedar memegang, tetapi ini tamassaka yatamassak, genggam, pegang erat-erat, kuat-kuat, jangan lepaskan. Maka Nabi SAW menggunakan bahasa itu. Bahkan wa'addu 'alaiha bin nawajid, kalau bisa gigitlah dengan gigi geraham yang paling belakang, menunjukkan kuatnya pegangan ketika itu yang tak boleh tergoyahkan dengan apapun syubhat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan pula ancaman di dalam hal ini, yaitu wa'alaikum wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ancaman dalam masalah berpegang teguh ini, Nabi SAW katakan, jauhilah oleh kalian perbuatan mengada-ngada dalam urusan agama, membuat-buat ajaran agama sendiri yang kalian nisbatkan kepada Islam. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sesungguhnya perkara baru yang dibuat-buat sendiri, yang tidak ada contoh perintah dari Nabi SAW dan para sahabat tadi, maka itu adalah bid'ah. Itu yang disebut dengan bid'ah. Sehingga jemaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ini perkara yang terang benderang. Perkara berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, ini sebuah konsep yang terang menerang di dalam menjalankan agama ini. Karena banyak jemaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah, orang-orang yang mengaku saya memakai Al-Quran, saya memakai Sunnah, tetapi kenapa kok masih salah? Kenapa kok masih berpecah belah? Sebuah hal yang sama di dalam Syu'abul Iman, ya Imam Al-Baihaqi rahimahullah ta'ala meriwayatkan perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ketika itu Umar sebagai khalifah, sebagai Amirul Mukminin, sepeninggalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Umar bertanya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu,
Ya Ibn Abbas, kaifa takhtalifu hadhihi al-ummah wa nabiyyuha wahidun wa kitabuha wahidun wa qiblatuha. Apa gerangan? Kenapa kok bisa umat ini berpecah belah? Karena melihat, memahami konsep hadis Nabi yang mengatakan tadi, umat ini akan terpecah belah sampai 73 golongan. Ya, maka pertanyaan ini muncul, bagaimana, kenapa, apa sebabnya kok bisa umat ini berpecah belah, wahai Ibnu Abbas? Padahal Nabi kita kan sama, Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Padahal kitab suci kita Al-Quran sama. Padahal kiblat kita pun sama. Lah kok bisa berpecah belah? Apa gerangan yang menyebabkan terjadinya perselisihan, gesekan antara umat yang saling bersaudara itu? Ada apa? Maka ketika itu dengan pemahaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, walaupun muda dari usia beliau, tetapi ilmu beliau melebihi keilmuan orang dewasa. Di antara sebab berkat doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk beliau, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah Ibnu Abbas ini dalam urusan agama dan ajarkan dia untuk menafsirkan Al-Quran. Dengan keilmuan dan pemahaman yang benar, Abdullah bin Abbas ketika itu menjawab pertanyaan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, inna unzila alaina al-Quran faqara'nahu wa 'alimna fima unzil. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Al-Quran itu telah diturunkan kepada kita, para sahabat. Kita menyaksikannya. Wa 'alimna fima unzil, dan kita paham, mengerti maksud ayat demi ayat, kenapa dia diturunkan, apa maknanya. Sebagaimana Ibnu Mas'ud mengatakan, kami tidak akan melanjutkan membaca ayat berikutnya sampai 10 ayat kami baca, paham dulu maknanya, baru kami baca berikutnya. Menunjukkan gigihnya mereka ingin memahami Al-Quran. Maka Ibnu Abbas pun mengatakan, telah diturunkan kepada kita Al-Quran dan kita paham, mengerti dengan pemahaman yang benar. Karena pemahaman para sahabat apabila keliru langsung diluruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau keliru, kalau benar langsung ya direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Abbas melanjutkan perkataan beliau, wa yakunu ba'dana aqwamun yaqra'una al-Qur'an wa la ya'lamuna fima nazal. Maka akan muncul setelah kita, setelah generasi para sahabat ini, setelah generasi orang-orang yang mendapatkan keridhaan dari Allah, mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan muncul nanti kaum-kaum yang membaca Al-Quran wala ya'lamuna fima nazal, akan tetapi mereka tidak mengerti, tidak memahami maksudnya, tidak memahami Al-Quran itu dengan benar. Wa yakunu likulli qaumin fihim ra'yun, maka ketika mereka tak bisa memahami Al-Quran dengan benar, muncullah masing-masing kaum punya pendapat, masing-masing kaum punya pemikiran. Oh, ini yang dimaksud dengan makna ayat ini, ini maksud dengan ayat ini, hanya berdasarkan pendapat masing-masing. فإذا كان لكل قوم فيه رأي اختلفوا وإذا اختلفوا اقتتلوا. Maka ketika setiap kaum itu punya pendapat masing-masing dalam memahami Al-Quran, ketika itulah mereka saling berselisih. Dan ketika mereka berselisih, mereka akan saling berperang, akan saling memusuhi, saling membenci. Wal'iyadu billah. Jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ini terjadi. Hari ini kita saksikan, jemaah yang kami cintai dan kami muliakan Allah. Hari ini kita saksikan
Ketika sebuah kaum memahami Al-Quran dengan pendapat masing-masing, bahkan bukan lagi cuman kaum, tapi perorangan. Orang perorangan menurut mereka boleh memahami, menafsirkan Al-Quran sendiri-sendiri. Ini tafsir yang moderat, ini tafsir yang cocok di zaman sekarang. Subhanallah, wal'iyadzubillah. Dengan bergampangan mereka mengatakan, menurutku ayat ini begini. Menurut saya ayat ini tidak relevan dengan zaman. Menurut saya ayat ini perlu direvisi. Na'udzubillah. Ya begitu juga terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menurut saya hadis ini tidak cocok dengan perkembangan zaman. Ini yang muncul sekarang. Memahami Al-Quran dan hadis hanya berdasarkan pendapat masing-masing. Ini hal yang sangat berbahaya dalam perkara akidah, dalam perkara muamalah, dalam perkara-perkara akhlak, adab, ilmu, dakwah dan seterusnya. Mesti kalau hal itu mengacu kepada aturan Islam, maka acuannya pun jelas kepada pemahaman sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Ada satu hal yang mesti kita bahas tentang orang pertama, sekte pertama yang muncul ketika berselisih dengan pemahaman Rasul dan para sahabat, yakni bid'ah pertama berupa bid'ah pemikiran Khawarij. Bid'ah pemikiran Khawarij yang orang-orang menyebutnya hari ini sebagai teroris. Ini penting dibahas jemaah dimuliakan. Islam berlepas diri dari pemikiran-pemikiran teroris ini. Mesti kita bersihkan nama baik Islam yang dikaitkan oleh orang-orang dengan teroris. Subhanallah. Yang disalahkan Islamnya, yang disalahkan jenggotnya, yang disalahkan cingkrangnya, yang disalahkan cadarnya, disalahkan solat berjamaah 5 waktunya. Ini yang dianggap cikal bakal teroris. Subhanallah. Padahal tidak ada kaitannya dengan itu sama sekali pemikiran-pemikiran Khawarij. Pemikiran-pemikiran menyimpang dari ajaran Rasulullah dan para sahabat beliau. Kaum Khawarij ini yang sangat diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebab mereka menyelisih Rasul dan para sahabat. Bahkan kalau ditanya soal ibadah mereka, bagaimana praktek ibadah yang mereka lakukan, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis riwayat Bukhari, yakhruju min hadhihi al-ummah, yakhruju qaumun min ummati yaqra'una al-Qur'an, akan muncul dari kalangan umatku suatu kaum, mereka pun baca Al-Quran. Tapi lihat, laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai'. Wahai sahabatku, bacaan Al-Quran mereka, bacaan Al-Quran kalian, apabila dibandingkan, maka bacaan Al-Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Saking luar biasanya mereka di dalam membaca Al-Quran, ghulu berlebih-lebihan, melebihi kapasitas, kualitas bacaannya para sahabat. Mereka menyelisih para sahabat dalam hal ini. Padahal dalam agama tidak boleh berlebih-lebihan, tidak boleh ghulu dalam agama. Bahkan laisa wala salatukum ila salatihim bisyai'. Kalau dibandingkan salat kalian wahai sahabatku dengan salat mereka, maka salat kalian tak ada apa-apanya. Ibadah salat yang kalian lakukan tidak ada apa-apanya dibandingkan mereka. Saking mereka luar biasanya di dalam menjalankan ibadah salat. Qiyamul lailnya, salat-salat sunnah tak ketinggalan. Bahkan di antara mereka menyiksa diri untuk ibadah salat. Saking ghulunya, berlebih-lebihannya. Kemudian wala siyamukum ila siyamihim bisyai'. Begitu pula ibadah puasa yang kalian lakukan wahai sahabatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Tidak apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Tapi jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, mereka itu yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum, akan tetapi mereka membaca Al-Quran, bacaan yang mereka baca tidak tembus melewati kerongkongan mereka, tak sampai kepada hati untuk memahaminya dengan benar. Mereka hanya sebatas membaca, adapun pemahamannya pahami sendiri-sendiri. Ini cikal bakalnya kaum Khawarij yang disampaikan, yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga terbukti kemunculan terbesarnya, walaupun di awalnya fase Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mulai tampak benih-benih ini, tapi membesarnya di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Mereka membawakan ayat Al-Quran. Sebagaimana Nabi tadi katakan, bacaan mereka tidak sampai menembus tenggorokan dan kerongkongan mereka, tidak sampai ke dalam hati mereka, tapi tetap mereka baca Al-Quran. Mereka membawakan Al-Quran sebagai hujjah, sebagai dalil, akan tetapi dipahami dengan pemahaman sendiri. Ketika itu orang-orang Khawarij bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu membantah. Orang Khawarij membantah Ali bin Abi Thalib, mengatakan, la hukma illa lillah wa amirul mu'minin wa Ali bin Abi Thalib. Tidak ada hukum selain hukum Allah. Mereka membawakan ayat inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya boleh milik Allah. Tidak boleh ada yang lain yang menetapkan hukum. Maka Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kalimatu haqqin urida bihil batil. Kalimat yang anda bawa ini benar, ayat Allah. Tetapi pemahaman yang anda bawakan adalah kebatilan. Diinginkan kebatilan di balik ayat yang anda bawa. Wal'iyadzubillah. Hal ini terjadi ketika mereka memahami konteks yang serupa dengan ayat ini. Di dalam surat Al-Maidah ayat 44, potongan terakhirnya mereka bawakan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka orang-orang kafir. Mereka cukupkan dengan ayat ini saja. Sehingga dengan ayat ini mereka langsung mengklaim, mengecap, kalau begitu pemerintah kita kafir. Karena pakai Undang-Undang 45. Langsung mereka cap kafir. Berhukum dengan selain hukum Allah. Dan karena pemahaman mereka yang sangat pendek sekali, tidak melihat bagaimana pemahaman para sahabat, langsung mereka katakan, kalau mereka berhukum dengan hukum Allah, kafir, dan kafir boleh dibunuh, halal darahnya. Akhirnya mereka ngebom. Terjadi kemarin, dalam bulan ini, subhanallah, dituliskan sepeda motornya, hukum apa? Tauhid, syirik. Yang lengan itu dia ledakkan dirinya dengan mengatasnamakan harakah istishhadiyah, bom bunuh diri. Subhanallah. Dan ini telah terjadi lama, jemaah yang kami muliakan, cintakan Allah. Akan tetapi benih-benih pemahamannya itu masih menjamur di tengah-tengah masyarakat kita. Cepat ataupun lambat, ibarat bola salju yang kecil digelindingkan, lama-lama akan semakin membesar. Kalau hal ini tidak diobati, maka pemikiran ini akan semakin menghancurkan keamanan, ketenteraman, dan Islam akan semakin dituduh. Islam akan semakin dituduh. Dari dulu telah muncul orang-orang berpemahaman yang sama. Katakan mereka, karena sudah dihukum mati, Amrozilah, Aman Abdurrahman, siapa lagi, Imam Samudra dan kawan-kawannya.
menggunakan ayat yang sama, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dia pakai ayat yang sama. Maka benih-benih sampai hari ini, subhanallah, apalagi ketika masuknya Desember ini, mereka bahkan berani mencap dirinya sebagai pengantin yang pasti mendapatkan bidadari surga. Pemikiran-pemikiran seperti ini masih mencampur. Walaupun ormas-ormas mereka telah dibubarkan, tetapi pemikiran ini amatlah membahayakan dan masih ada. Mereka muncul dalam kaum, dalam generasi, bahkan generasi muda, orang-orang anak-anak muda yang dikabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayakhruju fi akhir zaman qaumun ahdathul asnan, akan muncul di akhir zaman ini kaum usia mereka amat muda. Dalam hadis riwayat Bukhari, ahdathul asnan, usia mereka amat muda, menunjukkan semangat yang tinggi. Tetapi sufahaul ahlam, bodoh dalam agama, jahil dalam memahami agama, tidak mau mengikuti pemahaman yang benar yang dibawakan oleh sahabat radhiyallahu anhum. Jemaah yang dicintai dan dimuliakan karena Allah. Padahal ayat tadi yang kita bahas, Al-Maidah ayat 44, dibandingkan dengan ayat yang ke-45-nya tak jauh dari ayat itu, cuma satu ayat. Di situ disebutkan, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humudz zalimun. Berubah redaksi terakhirnya. Kalau tadi kafirun, sekarang zalimun. 45. 47-nya, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Berubah lagi. Orang zalim dan orang fasik itu belum tentu kafir. Orang kafir pasti zalim, pasti fasik. Tetapi orang zalim belum tentu kafir. Apakah ketika salah seorang kita menginjak sandal kawannya yang lain, gara-gara di bawah sandal itu ada najis, dia kan menzalimi kawannya kan? Apakah seseorang mengambil buku milik orang lain, dia menzalimi orang lain, merampas haknya, apakah otomatis kafir? Kan tidak begitu konteksnya. Apakah ketika seorang suami telat memberi nafkah kepada istrinya langsung kafir karena dia zalim? Enggak. Tapi kaum khawarij bagi mereka iya. Kalau dosa besar itu langsung kafir. Bagi mereka iman itu tidak berkurang, tidak bertambah. Ketika sedikit diambil keimanannya dengan disebabkan dosa besar, langsung hilang satu paket. Waliyahulillah. Ini orang-orang khawarij. Ya, maka lihat jemaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pemahaman para sahabat dalam masalah ayat yang tadi. 3 ayat. Yang 2 berturut-turut, 1 dilengkapi oleh satu ayat. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Ayat berikutnya az-zalimun, ayat berikutnya al-fasiqun. Maka disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam tafsir Ibnu Katsir. Begini cara kita memahami ayat. Lihat tafsir Ibnu Katsir, lihat tafsir para ulama yang lain yang ada athar kepada para sahabatnya. Tafsir bil ma'thur. Banyak kitab-kitab tafsir. Tabari misalnya. Ya, bahkan ada kumpulan kitab tafsir bil ma'thur, tafsir dengan asar kepada asarnya para sahabat. Apa yang disebut, yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas dalam hal ini, man jahada ma anzalallah faqad kafara wa man aqarra bihi wa lam yahkum bihi fa huwa zalimun fasik. Siapa yang mengingkari terang-terangan, mengingkari menolak jelas terang-terangan, dia menolak hukum Allah, tak bisa dipakai, iya, dia kafir. Tetapi siapa yang masih menerima namun tidak mau berhukum dengan hukum Allah, maka dia zalim, fasik. Betul, dia berdosa, dosa besar, tetapi tidak sampai kepada kafir. Tidak sampai statusnya kepada kafir. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan sedikit lagi tentang materi yang terputus dalam pembahasan kita, yaitu di dalam meneladani manhaj metode beragama generasi terbaik, yaitu para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Tadi kita membahas tentang salah satu contoh bentuk penyimpangan terhadap manhaj, terhadap metode beragamanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sekte ini muncul sebagai awal kebid'ahan yang ada ketika bermasalah dalam persoalan iman. Mereka yang mengatakan iman akan hilang, akan habis otomatis jika seseorang melakukan dosa-dosa besar. Maka yang menjadi titik acuan mereka hanyalah berdasarkan pendapat masing-masing. Bahkan yang menjadi pedoman bagi mereka tidak lagi menjadikan manhaj metode beragamanya, metode pemahamannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam acuan pemahaman. Mereka menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebatas dibaca, sebatas dihafalkan. Begitu pula dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebatas simbolis bagi mereka, tidak masuk ke dalam pemahaman sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Maka inilah efeknya, inilah akibat penyimpangan tersebut. Bahkan mengacaukan, sesat menyesatkan, terjadinya pertumpahan darah, terjadinya perang saudara. Ini telah terjadi di zaman para khalifah, Khulafaur Rasyidin, yang dimulai dengan pembunuhan Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dilanjutkan dengan pertumpahan darah yang terjadi di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dan terus terjadi waliyadzubillah sampai hari ini. Benih-benih pemikiran, noda-noda kesesatan yang muncul akibat menyimpang dari manhaj, dari pemahaman generasi terbaik, sehingga jemaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah, yang mengakibatkan Islam semakin dihina oleh orang-orang yang kafir. Islam dituduh sebagai agama pembawa pemahaman teroris, padahal Islam berlepas diri dari itu. Tidak pernah Islam mengajarkan ajaran demikian. Kalaupun tadi dikatakan siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir, dengan pemahaman mereka langsung seluruhnya otomatis dihukum kafir. Kalaupun demikian terpenuhi syarat-syarat kekafirannya, dia betul-betul mengingkarinya, hukum Allah diingkari terang-terangan. Pertanyaan berikutnya, apakah seluruh orang kafir itu boleh dibunuh? Apakah orang kafir itu otomatis boleh dibunuh? Bahkan dibagi pembahasan ini para ulama tentang orang-orang kafir. Ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir musta'man, ada kafir harbi. Yang boleh dibunuh itu hanyalah kafir harbi, kafir yang benar-benar berada di dalam perperangan dengan kaum muslimin. Terjadinya perperangan dengan kaum muslimin, perperangan yang nyata. Kaum muslimin dipimpin oleh ulil amrinya dalam perperangan. Maka orang kafir yang diperangi itu kafir harbi, dan mereka lah yang hanya boleh dibunuh, hanya mereka.
Tidak kafir dhimmi, mereka orang kafir yang tinggal di wilayah kekuasaan kaum muslimin diwajibkan membayar jizyah. Itu kaum kafir dhimmi. Bukan pula kafir musta'man, kafir yang meminta perlindungan, keamanan dari kaum muslimin. Bukan pula kafir mu'ahad, kafir yang memiliki perjanjian damai dengan kaum muslimin. Inilah orang yang kafir yang banyak di Indonesia, kafir mu'ahad, perjanjian damai. Jadi tidak serta-merta orang kafir langsung boleh dibunuh. Ada aturannya, jemaah yang kami cinta dan kemuliaan Allah Ta'ala. Ada aturannya. Apalagi dari sisi pemerintahan, jelas aturan-aturannya. Bagaimana sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bagaimana sikapnya sahabat Nabi radhiyallahu anhum terhadap pemimpin yang zalim? Jelas aturannya. Tidakkah kita melihat bagaimana sikap Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik, sisa-sisa sahabat yang ada ketika itu di bawah kepemimpinan seorang pemimpin yang zalim yang disebut dengan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ini pemimpin dalam khilafah Islamiyah, salah satu pemimpinnya, yang dalam riwayat At-Tirmidzi dikabarkan orang ini telah membunuh 200.000 para ulama. Tidak main-main, Pak. 200.000 para ulama. Tapi tidak pernah sahabat ketika itu yang masih hidup tak pernah mengkafirkan orang ini. Tak pernah. Jangankan mengkafirkan, mencela terang-terangan tak ada. Menghasut masyarakat untuk berdemo pun tak ada. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beserta Anas bin Malik radhiyallahu anhuma dan para sahabat yang lain yang masih hidup ketika itu, ketika Hajjaj bin Yusuf ini memimpin salat berjamaah, mereka hadir sebagai makmum. Para sahabat menjadi makmum dalam salat. Jemaah yang kami cintai dan dimuliakan Allah Ta'ala, tidak ada sedikit pun mereka memberontak. Bukan berarti mereka tidak menasehati. Iya, tetap mereka nasihati. Mereka tetap memberikan nasihat. Bukan mereka penjilat, tidak. Kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah dari kalangan para sahabat, mereka pun tak pernah sedikit pun memuji Hajjaj bin Yusuf. Tak pernah ada. Jadi mereka bersikap pertengahan, tidak membenarkan keseluruhan, tidak pula memberontak, berada di tengah-tengah, tidak penjilat dan tidak penghasut. Inilah metode para sahabat dalam menyikapi pemimpin. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Ta'ala, hal ini jelas sebagaimana yang dikatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang sikap kita terhadap ulil amri. Dalam riwayat Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "As-sam'u wa ta'atu haqqun ma lam yu'mar bil ma'siyah. Fa idza umira bi ma'siyatin fala sam'a wa la ta'ah." Dengar dan taat kepada pemimpin itu adalah kebenaran dalam Islam. Adalah manhaj yang benar. Maka selama tidak disuruh untuk maksiat, tidak disuruh oleh pemimpin berbuat maksiat, wajib dengar dan taat kepada pemimpin. Tetapi kalau yang diperintahkan itu adalah maksiat, disuruh durhaka kepada Allah, maka di saat itu tidak boleh taat. Hanya di saat itu. Anggaplah sebuah lingkup yang besar. Ini perintah kepada ketaatan dalam perkara yang tidak menyelisih syariat, wajib kita taat. Termasuk, mohon maaf ya, di lingkungan daerah arah ke ujung kita lihat, Pak, jarang yang pakai helm. Itu ada apa? Kok jarang pakai helm?
Ini kan bagian dari taat ulil amri. Iya. Untuk siapa? Maslahat kita. Apakah pakai helm itu maksiat? Enggak. Tetapi kenapa tidak pakai helm? Ini bagian dari akidah tadi. Sam'an wa ta'a ma lam yu'mar bil maksiyah. Selama yang diperintah bukan maksiat, wajib kita taat kepada pemerintah, ulil amri. Nah, ini salah satu bentuk, apalagi yang lain-lainnya. Tetapi kalau yang disuruh, diperintah ini maksiat, contoh disuruh membatasi jumlah anak, KB lah bahasanya, atau disuruh melegalkan zina, contoh, kalaupun iya, maka dalam perkara ini saya tidak boleh kita taat. Dalam perkara ini saja, bukan keseluruhannya. Ini subhanallah muncul reaksi Pak ketika kita sampaikan kajian di suatu tempat baru-baru ini, ya, masih dalam bulan yang sama. Oh Ustaz, oh ya, patuh juga patuh ke pemimpin. Setelah kita bacakan ayat dalil-dalil tadi, mereka dia katakan langsung di depan kita. Patuh juga patuh ke pemimpin ka. Caliaklah akar jonya, ananya suruh awak. Lah nyo halalkan zina aja. Hari suruhnya ikut, patuh juga taat ke pemimpin. Muncul reaksi. Karena dia menganggap Allahu a'lam, seperti kaum Khawarij, kalau sudah melakukan dosa besar, iya, menghalalkan zina itu dosa besar, iya tahu, jelas. Ketika sudah melakukan dosa besar, langsung kafir. Kamu tanya langsung, kalau itu leka pak bom jawab. Anda berani menjawab. Jadi bahas sikap. Nah, di sini kita perlu bersikap. Pada bagian yang disuruh kita bermaksiat, pada bagian itu saja tidak kita taati. Adapun urusan yang lain wajib taat. Urusan yang tidak bertentangan dengan syariat Allah wajib kita taat kepada pemimpin, wajib. Ini bagian dari akidah. Maka kalau kita buka kitab-kitab akidah, katakanlah Syarh Sunnah Imam Al-Muzani, ataupun kitab-kitab akidah yang baru yang muncul, ya, yang merumuskan akidah-akidah para ulama. Ya. Di antaranya Mu'jmal Usul Ahli Sunnah wal Jamaah fil Aqidah. Selalu dibahas dalam pembahasan akidah itu masalah taat ulil amri, dibahas. Dan inilah di antara titik pembeda manhaj salaf dengan manhaj haraki. Kalau perkara tauhid, orang sepakat rata-rata Pak. Perkara bahkan ittiba' Rasul, menentang bid'ah, banyak juga yang sepakat ternyata. Tetapi kalau dalam urusan yang satu ini, masalah taat pemerintah, ini dia, muncul respon. Aja nak taat pemerintah tu lah jalehnya mereka disabut. Bahkan di mimbar khutbah dibicarakan aib-aib pemimpin. Seakan-akan mereka menutup mata terhadap hadis-hadis yang sahih tentang taat ulil amri. Bahkan nyepat tele-tele kan, dipelesetkan ulil amrik kecil mereka. Ulil amri, yang mengatakan ulil amri siapa? Allah, Rasulullah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Nyepat tele kan kecil Allah, dikatakan ulil amrik, Amerika aja. Subhanallah. Bahkan jemaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi muncul dari orang-orang yang berpakaian sama dengan pakaian kita. Maka lagi-lagi jemaah yang muliakan, pakaian ini bukan standar. Karena perkara terorisme ini adalah perkara ideologi, prinsip, akidah. Bukan masalah pakaian. Walaupun istri-istri mereka bercadar, tidak ada hubungan dengan itu. Ini masalah ideologi, masalah prinsip, manhaj, akidah. Sehingga awalnya cikal bakal tindakan terorisme ini berawal dari sini.
dalam persoalan taat ulil amri. Pemerintah dihujat di media massa, dibicarakan di depan publik, aib-aibnya diumbar. Subhanallah, mana hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa mereka sembunyikan? Kalau mereka mengaku ahlus sunnah, mana sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perkara ini? Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in abdun habasyiyun. Dalam riwayat At-Tirmidzi, aku wasiatkan kepada kalian, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan wasiat, yaitu dengarkanlah dan taatilah. Dengar dan taat, walaupun kalian dipimpin oleh seorang budak Ethiopia. Kalau budak dalam kepemimpinan syar'i itu tidak masuk hitungan, Pak. Tidak boleh budak memimpin orang merdeka, tidak boleh. Tetapi Nabi katakan di sini, walaupun kalian dipimpin oleh budak. Lalu pertanyaannya, bagaimana bisa terjadi? Bagaimana bisa terjadi dia naik menjadi pemimpin? Tentu dengan cara yang tidak syar'i juga, kudeta. Dia dipilih, diagung-agungkan oleh orang-orang fasik, kemudian dikudeta pemimpin muslim, kemudian jatuh, naiklah dia orang dengan cara yang tidak syar'i. Baru dia bisa menjadi pemimpin seorang budak. Berarti caranya pun tidak syar'i. Sebagaimana demokrasi saat ini memang tidak syar'i. Lalu bagaimana hasilnya? Tetap sam'an wa ta'ah. Dia muslim, dengar dan taat. Bahkan kata Nabi SAW terang-terang lagi dalam hadis riwayat Imam Muslim, yakunu ba'di a'immah yahtaduna bighairi hudaya wa yastannuna bighairi sunnati. Akan muncul setelahku, kata Nabi SAW, sepeninggalku, para pemimpin yang menggunakan petunjuk bukan petunjukku, menyisi syariat, yang menggunakan aturan ajaran bukan ajaranku, bukan sunnahku. Akan ada, kata Nabi SAW. Ditanya oleh para sahabat, lalu bagaimana sikap kami wahai Rasulullah? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, as-sam'u wa ta'ah, dengar, taat. Wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka, walaupun punggungmu dipukul dan walaupun hartamu dirampas, fasma' wa ati', dengar, taat. Dengar, taat. Inilah fitnahnya, ujiannya. Yo bare terasa, betul. Itulah fitnah, ujiannya dalam taat kepada pemimpin. Bukan berarti pula kita menjilat mengatakan seluruh kebijakan pemerintah itu benar, tidak. Kalau memang keliru, salah, ada sikap yang harus kita lakukan pula. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau katakan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, man kariha min amirihi syai'an falyasbir. Sikap pertama, siapapun yang melihat sesuatu yang ia benci dari pemimpinnya, bersabarlah. Bersabarlah. Ini ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersabarlah. Ya, sabar ini enggak ada ujung. Fa innahu man kharaja min as-sultani shibran mata mitatan jahiliyah. Hadis sahih dari Bukhari. Karena siapapun yang memberontak, tak bersabar, memberontak, membantah, membangkang kepada pemerintah, lalu dia meninggal dalam keadaan itu, maka matinya adalah kematian jahiliyah. Kematian jahiliyah. Ini Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda. Maka jamaah yang kami cintai dan kami muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini cara pertama, bersabar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, man arada an yansaha li sultanin bi amrin
fala yubdilahu alaniyah. Siapa yang ingin menasehati pemerintahnya, menasehati pemimpinnya, maka jangan ia nasihati terang-terangan, bukan di depan umum, bukan terbaca statusnya oleh orang lain. Kalaupun menasihati lewat status Facebook, ini terbaca. Tapi bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walakin liya'khudha bi yadihi fayakhlu bih." Ambil tangannya, berdua-duaan engkau dengannya, tak tampak oleh orang lain. Ambil tangannya, kau berdua-duaan di tempat sepi ketika orang tak lihat. Fa in qabila fadhak. Kalau nasihatmu didengar, diiyakan oleh pemimpin itu, itulah yang diharapkan, itulah yang diinginkan. Wa illa kana qad adda alladhi alaihi lahu. Tetapi kalau ditolak nasihatmu, maka minimal engkau telah menunaikan tugasmu kepadanya. Karena perubahan itu milik Allah, hidayah itu milik Allah. Nah, mungkin kita nasihati pemimpin dia harus berubah. Nasihatin anak saja susah untuk berubah, Pak. Ini pemimpin. Yang penting tunaikan tugas, yaitu nasihati dengan cara bersendirian. Dengan bala cara ke sini, tak mungkin lah datang ke Jakarta. Pemimpin itu bukan hanya presiden, banyak. Siapa yang terdekat dengan kita? Ada wali negara, ada RT RW, ada camat. Datangi siapa yang mampu, kita datangi. Kalau tak sanggup langsung mendatangi secara fisik, alhamdulillah pemerintah kita punya akses, punya akun Facebook, kan bisa kirim pesan ke situ. Pernah enggak kita jemaah kami muliakan berkirim pesan? Oh pernah, tapi tidak dibaca. Siapa bilang tak dibaca? Apakah kita tahu alam gaib? Minimal ada timnya yang membaca, yang menyampaikan. Allahu a'lam, Allah yang maha. Minimal kita sudah berusaha sampaikan, walaupun jabri. Kalau jabri kan tak baca dari orang lain. Paling yang membaca ajudannya dia. Ya ada orang-orang yang menyampaikan. Alhamdulillah ada fasilitas itu. Pernahkah kita jemaah yang cinta dan kemuliaan Allah? Ya. Tapi tak perlu juga kita umbar. Sudah di jabri, dikirimkan pesan secara pribadi ke pemerintah, habis itu di screenshot pajangnya di status Facebook. Itu sama alaniyah, terang-terangan. Sehingga jemaah yang kami cintai dan kemuliakan karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini di antara sikap yang mesti kita pahami baik-baik. Karena kalau tak pandai-pandai kita mengikuti apa yang telah digariskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, maka ujung-ujungnya akan menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berwasiat, wa iyyakum wa ashabar ra'i fa innahum ahyatuhumul ahadits an yahfazuha fadallu wa adallu. Hati-hati, jauhilah orang-orang yang sekedar mengandalkan pendapat pribadinya saja. Karena hadis-hadis sudah berat bagi mereka untuk dihafal. Tak mau mereka untuk membacanya. Sehingga mereka hanya menggunakan akal pribadi masing-masing, pendapat masing-masing. Fadallu wa adallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Kita khawatir jemaah yang cinta dan kemuliaan Allah Ta'ala. Anak-anak muda yang mudah terpancing, dibawa, direkrut. Kalau bahasa orang sekarang, dicuci otaknya, yakni dengan syubhat minimal, pemahaman-pemahaman, kemudian diajak, digiring untuk mengkafirkan kaum muslimin, pelaku dosa-dosa besar. Bukan diajak untuk ilmu dakwah, bukan, tetapi untuk memvonis kafir. Dan vonis pertama yang akan mereka arahkan itu adalah kepada pemimpin, pemerintah.
pernah datang kepada kita langsung ketika di Jakarta dalam kajian-kajian. Setelah kajian muncul satu orang yang keras mengajak dialog tentang ayat-ayat yang tadi. Bukankah dia telah menghalalkan syirik? Bukankah pemerintah itu telah menghalalkan? Bukan. Apalagi yang penghalang Anda mengatakan dia tidak kafir? Subhanallah. Kita katakan, apakah Anda sudah menegakkan hujjah di hadapannya? Apakah Anda tahu bagaimana isi hatinya? Apakah Anda langsung sudah mendakwahi dia secara satu lawan satu langsung di hadapan pemerintah itu? Apakah sudah? Apakah sudah Anda mulai ini dengan diri Anda, dengan keluarga? Apakah dakwah Islam ini telah Anda arahkan kepada orang-orang terdekat Anda? Karena jemaah yang mencintai dan dimuliakan, menurut orang-orang seperti ini, ingkarul mungkar kepada pemerintah adalah dakwah. Tetapi ingkarul mungkar kepada sesama kaum muslimin, sesama kawan-kawannya, ini bagian dari ta'awun. Tidak perlu diingkari. Nggak perlu diingkari kata mereka. Jadi mereka kalau inyo sama inyo, kau nanti kau merokok lah, kau mabuk, kau pacaran, kau tak salat jamaah, biasa tu beri uzur. Berikan uzur. Tapi kalau pemerintah yang salah, kafir. Langsung begitu. Ya. Ini standar ganda. Yang nyata hari ini jemaah yang kami cintai dan kemuliaan kepada Allah Ta'ala. Sehingga tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah mereka. Tetapi mereka bersepakat untuk memusuhi pemerintah. Nata'awanu fi mattafaqna wa ya'dziru ba'duna ba'dan fi makhtalafna. Ini prinsip mereka. Ini prinsip mereka. Kita berta'awunlah, kerjasama, sepakat dalam perkara yang kita sepakati saja. Adapun dalam perkara antara kita yang kita berselisih, berbeda, menurut Anda ini dosa, menurut saya tidak dosa, itu kita berikan uzur. Masing-masing sudahlah berikan uzur, dia punya hujjah, dia punya ini dan itu dan sebagainya. Biarlah inyonan kepada dosanya, Tapi giliran kepada pemerintah langsung keras, menganggap pemberontakan itu bagian dari dakwah. Alhamdulillah, jemaah yang cinta dimuliakan Allah Ta'ala. Padahal berkata-kata buruk saja, sebagaimana pemahaman sahabat yang ketika itu datang, yang ketika itu ada event seorang pemimpin berbicara di hadapan seluruh rakyat. Seorang pemimpin di hadapan seluruh rakyat. Maka muncullah satu orang berbicara, berbisik kepada seorang sahabat. Dia katakan apa? Lihatlah, pemimpin kita pakai pakaian yang tak pantas. Aku lah yang pakai kah? Tak layak menikah pemimpin pakaiannya. Menitup sakit. Apa kata sahabat ini? Alam tasma' qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takkah engkau pernah mendengar perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Man ahana sultanallahi fil ard ahana Allah. Siapa yang menghina pemimpinnya di bumi ini, Allah hina dia. Allah hinakan dia. Siapa yang menghina pemimpin, Allah hinakan dia. Sehingga jemaah yang kami cintai dan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin gatal tangan kita bikin status di Facebook, melihat kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di pemerintahan kita. Pemerintahan pusatkah atau pemerintahan daerah? Ada langkah-langkah. Mesti iya betul, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi dan seterusnya. Iya, wajib kita mengingkari kemungkaran, tapi bagaimana caranya? Fala yubdi lahu alaniyah. Maka jangan terang-terang. Tetapi apa? Nasihati langsung, datangi atau minimal cari jalur yang bisa menghubungkan antara kita dengan dia. Bukan menghasut, mengajak warga untuk berdemo, melakukan pemberontakan ini dan itu, yang akhirnya terjadi kekacauan demi kekacauan. Inilah yang dihindari oleh para sahabat yang hidup di bawah kepemimpinan Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi ketika itu, supaya tidak lagi terjadi pertumpahan darah yang semakin banyak, supaya tidak lagi terjadi kekacauan yang semakin kacau. Inilah solusinya.
Mudah-mudahan bermanfaat jamaah yang kami cintai dan kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala. Pegang erat-erat manhajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, gigitlah ia dengan gigi geram yang paling belakang sebagai bukti kuatnya kita bertamassuk, berpegang teguh kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan kita cukupkan. Kalau tidak ada pertanyaan sepertinya, karena memang waktu yang mohon maaf agak terlongsong jemaah yang muliakan. Mungkin waktu cuma sampai jam 9.15. Alhamdulillah balabih-labih. Saya mudah-mudahan ya Pak. Oh biasa sampai setengah 9, lewat 10 menit. Tapi mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan ini bermanfaat untuk kita seluruhnya, ya, menguatkan kita di atas akidah dan manhaj Rasul dan para sahabat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu dan istiqamah kepada kita seluruhnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.